Saudari-saudara terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini tanggal 1 November, di awal bulan November ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Saya akan menyampaikan permenungan dengan tema Hari Raya Semua Orang Kudus ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa ada Hari Raya Semua Orang Kudus? Bukankah orang-orang kudus itu sudah kita rayakan? Peringatan Santo ini, peringatan Santo itu, Santa ini, Santa itu, dengan tanggal, dengan bulan yang sudah ditentukan menurut kalender liturgi gereja kita. Tapi kenapa masih ada perayaan untuk semua orang kudus? Mungkin Anda pernah punya pertanyaan seperti itu. Saudari-saudara yang terkasih, saya mau mengawali permenungan ini dari bacaan pertama, bacaan hari ini, hari Minggu, tanggal 1 November, yang diambil dari kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yohanes memperoleh vision penglihatan bahwa ada begitu banyak orang yang tak terbilang jumlahnya. Dalam kitab Wahyu, kalau Anda membuka bacaan hari ini, bacaan pertama, kan Yohanes melihat dua kali. Yang pertama adalah ada 144.000 orang jumlahnya, tertera jumlahnya. Lalu kemudian berikutnya Yohanes melihat ada kumpulan begitu banyak orang yang tak terbilang jumlahnya. Lalu ada seseorang yang bertanya pada Yohanes, mereka itu siapa? Lalu Yohanes mengatakan, Tuhan tahu jawabannya. Lalu kemudian orang itu mengatakan, mereka adalah orang-orang yang baru saja keluar, dibebaskan dari kesusahan besar. Dan inilah inti poinnya, bahwa orang kudus yang kita rayakan hari ini bukan hanya meliputi santo, santa, beato, beata yang sudah secara resmi kanonis disahkan oleh gereja menjadi orang kudus, tetapi orang kudus yang kita rayakan hari ini, semua orang kudus adalah termasuk pribadi-pribadi non-name, tanpa nama, yang kita tidak tahu jelas. Ada begitu banyak orang, bisa jadi mereka itu adalah keluarga kita, leluhur-leluhur kita yang sudah dipanggil Tuhan. Dasarnya adalah kitab Wahyu yang hari ini dibacakan di bacaan pertama dalam misa minggu ini. Ada sekumpulan begitu banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Dan kitab Wahyu mencatatkan itu. Dan kita mendengarkan hari ini. Dan semua orang kudus itu, mereka adalah yang sudah berbahagia di sorga. Jadi Allah kan tak terbatas, maha kuasa. Mana mungkin Allah hanya membatasi orang-orang untuk masuk ke sorga hanya 1, 2 sekian orang. Ada begitu banyak tempat tinggal, ada begitu banyak ruang yang bisa menampung dalam rahmat kerahiman Allah itu. Ada begitu sekumpulan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya menurut pengakuan Yohanes dalam penglihatan dalam kitab Wahyu yang kita dengarkan hari ini. Itulah yang kita rayakan, para kudus semua saja tanpa kecuali, termasuk juga yang kita tidak ketahui namanya, yang non-name itu. Bukan hanya santo, santa yang sudah dikanonisasi resmi oleh gereja Katolik yang jumlahnya ratusan mungkin ribuan. Tapi ini bukan hanya ratusan atau ribuan, tapi semuanya lebih daripada yang terhitung itu. Dasarnya kitab Wahyu tadi. Inilah yang gereja rayakan hari ini. Saya mau mengaitkan dengan ada 3 model atau 3 jenis gereja. Yang pertama adalah model atau jenis gereja peziarah. Siapa itu yang dimaksud dengan gereja peziarah? Gereja peziarah itu yaitu Anda dan saya, kita, manusia yang sedang hidup berziarah di dunia ini. Jatuh bangun, kesalahan, pertobatan, benar, keliru, dan sebagainya. Sadar, hilaf, dan sebagainya.
terus berpacu dalam bertambahnya hari, bertambahnya minggu, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, bertambahnya usia, pengalaman demi pengalaman, pencerahan demi pencerahan, kesadaran demi kesadaran, sampai pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Inilah gereja yang sedang berziarah terus-menerus di dunia. Dan model atau jenis gereja yang kedua adalah gereja dalam perjuangan. Gereja itu adalah siapa? Gereja itu adalah orang-orang, pribadi-pribadi, umat beriman yang ada di dalam api penyucian, yang sudah tidak ada di dunia ini dan belum mulia di sorga, tapi masih ada di purgatorium, api penyucian. Dan itulah gereja yang sedang berjuang. Sedangkan model atau jenis gereja yang ketiga adalah gereja yang sudah mulia, gereja kemuliaan. Mereka itu adalah kawanan kumpulan orang-orang beriman yang sudah berbahagia, abadi, mulia di sorga. Dan yang hari ini kita rayakan, para kudus. Di antara tiga gereja ini saling kait-mengkait. Gereja peziarah mendoakan keluarga, saudari-saudara umat beriman yang masih berjuang dalam penderitaan api penyucian. Pada saatnya, dengan misteri kuasa ilahi yang tidak diketahui secara manusiawi oleh siapapun, siapa mendahului siapa, diharapkan dengan kacamata iman, dengan bantuan doa dari keluarga, dari saudari-saudaranya, mereka yang berziarah di dunia mendoakan keluarga gereja yang sedang berjuang dalam penderitaan api penyucian, diharapkan mereka diampuni segala dosanya, beroleh kerahiman belas kasih Allah, pada saatnya diangkat ke sorga dalam kemuliaan, masuk dalam hitungan kumpulan kawanan orang-orang beriman yang sudah mulia, yang sudah dibebaskan dari kesusahan berat, penderitaan berat itu, yaitu gereja yang mulia yang hari ini gereja rayakan. Ini terkaitannya. Dan pada akhirnya gereja yang sudah mulia, para kudus, semua orang kudus ini diharapkan menjadi perantara, sarana kita ngalah berkah, mendoakan keluarga, mendoakan gereja kita yang masih terus harus berjuang, berziarah di bumi ini. Ini saudara-saudara yang bisa kita renungkan dan saya bagikan. Sumbernya jelas, hanya satu bacaan dari bacaan pertama kitab Wahyu. Saya sebenarnya tergelitik untuk merenungkan bacaan Injil, tapi saya memperhatikan soal durasi waktu untuk permenungan harian dengan menggunakan sarana rekaman ini. Saya rasa cukup sekian, semoga makin meneguhkan wacana iman kita. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.